Shalom Bapak Ibu. Merdeka. Sekali lagi kurang kuat. Merdeka. Sekali merdeka. Ya. Wajah-wajah orang merdeka itu bersemangat Bapak Ibu ya. Amin. Tema kita bulan ini masih kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan bertepatan hari ini kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kemerdekaan itu berbicara tentang sebuah kebebasan. Kebebasan dari penindasan, kebebasan dari penjajahan, dan kebebasan juga dari pengaruh-pengaruh pihak lain. Itu secara umum Bapak Ibu. Negara ini merdeka, sudah bebas dari penjajahan. Tidak lagi ada intervensi dari negara-negara luar. Artinya bebas memilih jalannya sendiri. Indonesia ini bebas berdaulat sendiri. Waktu saya lihat di kamus, merdeka itu di dalam bahasa Melayu itu berdikari, berdiri atas kaki sendiri. Maka ketika kita berkata saya merdeka, berarti sudah siap melakukan apapun di dalam hidup ini. Katakan amin. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai topik yang saya akan bawa hari ini adalah sudahkah Anda merdeka? Ini pertanyaan bagus bagi kita. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, apakah kita sudah merdeka? Kemerdekaan yang sejati di dalam konteks agama adalah sebuah kebebasan dari hawa nafsu, keinginan daging, dan perbudakan dosa. Nah, ketika kita berkata saya sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka otomatis kita ini akan berjalan di dalam kebebasan terhadap keinginan-keinginan daging kita, terhadap dosa-dosa yang mengikat kita, terhadap kutuk-kutuk yang dari sejak dulu nenek moyang kita ada. Kita bebas. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, yang dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Nah, itu berbicara gereja, eklesia. Eklesia itu berbicara yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Artinya menerima sebuah pembebasan, menerima sebuah kemerdekaan yang Kristus sudah siapkan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan lihat apakah saya dan saudara sudah merdeka di dalam hidup kita ini. Indonesia sudah merdeka 80 tahun. Kita bisa lihat apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka. Dan kita bisa lihat nanti kenapa kalau sudah sekian tahun merdeka, lalu kenapa seperti begini-begini saja? Masih banyak di sana sini riak-riak. Banyak penindasan-penindasan. Banyak orang-orang yang mengalami masalah. Kita akan lihat Bapak Ibu. Kita akan baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Bisa Bapak Ibu lihat di atas juga. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ke-15. Saya akan baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan,
awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita lihat lagi di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal kedua ayat 16. Di situ dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17 berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, di dalam hal apa kita masih belum merdeka. Merdeka itu berbicara tentang tidak terikat. Lalu merdeka itu juga bisa berkata bebas melakukan perbuatan yang baik. Katakan amin. Banyak orang tidak bebas melakukan perbuatan baik oleh karena masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Kita bisa lihat di mana saja kita harus merdeka di dalam hidup ini. Kalau kita bisa melihat di Galatia tadi, itu dikatakan di ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Garis bawahi itu Bapak Ibu, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita belum merdeka di dalam hal melayani dan mengasihi. Bukankah masih banyak orang yang suka mementingkan diri sendiri? Egonya masih tinggi. Dan juga masih ada kebencian di dalam hidup kita. Dan juga mungkin ada iri hati. Lihatlah di bangsa ini. Kita bisa melihat di berita-berita, saling menjelekkan, saling menghina. Kebencian ada di mana-mana. Tidak bisa menghormati pemimpin. Tidak bisa menghormati orang yang sudah berjasa. Bagaimana bisa merdeka kalau ada namanya kebencian, ada yang namanya keegoisan? Sesungguhnya Bapak Ibu, di negara kita ini bukan negara yang miskin sebenarnya kita ini. Negara kita ini maju, tapi kadang-kadang kita sendiri yang menjajah diri kita sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki yang namanya kasih di dalam hidup. Makanya di dalam ayat ini dikatakan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sejak Yesus membebaskan kita, sejak Tuhan Yesus memberi kita anugerah keselamatan, hal yang pertama yang Dia perintahkan bagi kita adalah kasihilah sesamamu manusia. Amin Bapak Ibu. Bukan yang lain. Dia tidak berkata supaya kamu banyak harta. Hal yang pertama, makanya dia berkata hukum yang terutama itu hanya ada 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Kalau hal ini ada di dalam hidup kita, percayalah, orang yang jahat sekalipun kita bisa menerimanya. Saudara kita yang membenci kita sekalipun kita mampu mengampuninya. Katakan amin. Kita bisa menerima orang apa adanya. Kenapa? Karena kasih Kristus itulah yang memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Ada sebuah ilustrasi. Ada, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Saya juga dengar di media sosial. Ada 2 orang yang saling iri hati. Ini bertetangga ini.
Apa-apa iri. Maunya tidak bisa dilihat kawannya maju. Lalu suatu saat, karena mereka ini juga adalah anak Tuhan, lalu Tuhan berkata, malaikat, itulah, lihatlah kedua manusia ini. Mereka saling iri, dengki. Tidak mau kawannya maju, tidak mau saudaranya maju. Begitu kawannya maju, dia berusaha untuk supaya tidak naik. Lalu Tuhan memerintahkan malaikat, panggil orang itu, suruh mereka berdoa. Tapi doanya mereka hanya salah satu yang berdoa. Lalu doanya, begitu dia meminta, yang satu meminta salah satu doanya, lalu yang lain akan mendapat 2 kali lipat. Misalnya saya berdoa, Tuhan berkati si B, berikan dia rumah yang baik, lalu berkahnya 2 kali lipat. Berarti rumahnya ada 2 yang baik. Lalu malaikat menyuruh salah satu, siapa yang mau berdoa duluan? Kedua orang ini. Lalu ada salah satu berkata, saya saja malaikat, karena doa saya lebih mantap. Lalu dia berdoa. Apa doanya Bapak Ibu? Dia mikir-mikir, nanti kalau saya berdoa untuk saudara saya ini, berkati dia Tuhan, jangan-jangan banyak berkat dia terima. Kalau saya doakan nanti buat anaknya berhasil, jangan-jangan semua anaknya nanti berhasil, kalah saya. Akhirnya dia berkata begini, karena memang udah itu prinsipnya, apa yang didoakan yang lain akan menerima 2 kali lipat. Lalu dia berdoa begini, Tuhan, butakanlah mataku satu ini. Dia berdoa begitu, supaya mata kawannya dibutakan Tuhan, dua-duanya. Begitulah iri hati Bapak Ibu. Dia rela. Sebenarnya dia rugi kan? Matanya buta satu, rugi Bapak Ibu, rugi kan? Tapi karena memang iri hatinya luar biasa, dia rela matanya buta satu, yang penting kawannya dua-dua matanya buta. Bukankah di negara ini, bahkan di pulau ini, begitu banyak orang yang demikian? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itulah artinya kalau kita masih memiliki hal yang demikian Bapak Ibu, berarti kita belum merdeka. Katakan amin. Kita belum bebas di dalam hidup ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dalam hal melayani dan mengasihi sesama, kita harus merdeka di situ. Tidak lagi ada egois, kita mampu mengampuni, tidak ada kebencian. Memang waktu itu, waktu kita dihina mungkin kita marah, tapi kita tidak dendam. Kita mampu berkata, Tuhan, aku ampuni dia. Kenapa? Kalau kita melakukan itu, berarti kemerdekaan yang sesungguhnya itu sudah menjadi milik kita. Katakan amin. Ketika ada masih kebencian, berarti Anda belum merdeka. Anda belum sungguh-sungguh menerima kemerdekaan yang Tuhan sudah beri itu. Berarti kasih Allah itu belum menyentuh hati kita. Belum kita alami di dalam hidup kita. Lihat Yesus, dia dihina, dicaci maki, diludahi, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia beri contoh bagi kita. Apakah dia berkata balas Bapa di surga? Enggak. Apa dia katakan? Ampunilah mereka. Kasih itu sungguh sangat penting di dalam hidup kita. Ketika kita sudah dimerdekakan, harus kita miliki di dalam hidup kita. Yang kedua, di mana kita harus merdeka, yaitu di dalam
keinginan-keinginan daging kita. Kita bisa lihat di dalam Galatia 5 pasal 9, Galatia pasal 5 ayat 19 berkata, di situ dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Begitu banyak Bapak Ibu perbuatan-perbuatan daging, keinginan-keinginan daging yang harus menang di situ. Kita bisa ulang nanti, baca lagi nanti di rumah. Itu begitu banyak Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, memang setiap hari kita diperhadapkan dengan keinginan-keinginan daging kita. Dan kita harus mampu, itulah sebabnya di Galatia pasal 5 ayat 1 itu, berdiri teguh. Jangan mau lagi ada di dalam kuk perhambaan. Berdiri teguh itu berbicara tentang harus mampu apapun ceritanya. Kami di kantor setiap pas jam 10 teng kami kumpul, lalu kami nyanyikan Indonesia Raya. Tapi ketika menyanyikan Indonesia Raya, posisi itu Bapak Ibu harus siap. Kalau kita cinta NKRI Indonesia, apapun yang terjadi di samping kiri kita, kita tetap posisi siap. Kenapa? Karena kita mencintai bangsa ini. Artinya di dalam hidup kita juga, kalau kita berkata saya sudah merdeka, kita harus berdiri, memiliki iman yang teguh bahwa apapun saya harus berubah. Amin Bapak Ibu. Apapun saya harus lakukan perubahan di dalam hidup saya. Kalau saya masih marah, saya berusaha supaya tidak lagi marah. Ada upaya-upaya di dalam diri kita untuk melakukan perubahan. Karena kalau tidak kita lakukan perubahan, kita akan kembali kepada yang dulu, kepada kehidupan yang lama. Dan kita harus bebas di situ. Amin Bapak Ibu. Kita harus bebas dari keinginan-keinginan daging. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa lihat di dalam Petrus tadi, 1 Petrus pasal 2. Di situ dikatakan ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Rupanya orang yang sudah merdeka itu tidak boleh hidup di dalam kejahatan-kejahatan yang terselubung. Apa kejahatan-kejahatan terselubung yang kita lakukan di dalam hidup ini? Banyak Bapak Ibu, kejahatan itu di situ dikatakan di ayat terakhirnya berkata, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Lawan daripada hamba Allah pasti kesombongan. Itu kejahatan-kejahatan manusia. Sekalipun dia sudah merdeka di dalam Kristus, kesombongan itu masih ada di dalam hidupnya. Merasa diri paling benar. Sehingga dia itu berkata, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu adalah orang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Ketika dia bekerja, dia melakukan dengan hatinya. Dia akan berkata, firman-Mu berkata Tuhan, Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dia tidak mengerjakan segala sesuatu dengan sungut. Dia tidak mengerjakan segala sesuatu dengan merasa bahwa kalau saya tidak ada di situ tidak bisa. Dia selalu gunakan hati nuraninya. Dia berkata, Tuhan, apalah aku ini? Dia selalu berkata, Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Makanya ketika pagi hari dia berdoa, dia berkata, Tuhan,
Hari ini tolong saya. Aku butuh Engkau dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya akan melakukan banyak kegiatan saya. Saya tidak tahu kapan aku jatuh, tapi aku butuh Engkau menolong saya. Setiap hari Bapak Ibu kita harus berdoa seperti begitu. Mungkin begitu bangun pagi hari, lalu tenang sejenak berkata, Tuhan terima kasih pagi ini. Beri aku kekuatan hari ini. Tolong saya Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal itu, Tuhan akan terus mengoreksi kita. Ketika kita salah, Dia ingatkan kita, Amabili, udah salah kamu. Balik. Kenapa? Karena kita memiliki kerendahan hati, mau diubahkan oleh Tuhan. Kita mau memiliki hati seorang hamba. Hamba itu Bapak Ibu selalu merendah. Selalu menganggap dirinya tidak ada apa-apa. Biasanya kalau orang yang merasa paling hebat itu gak akan dikasih tahu. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di kantor di mana lah, atau di mana saja. Coba kalau kawan kita merasa benar, merasa hebat, pasti kita berkata, ya sudahlah, coba kau buat. Tapi gimana dannya? Ya loh. Oh dannya TV dannya. Kenapa? Karena udah merasa hebat. Tapi coba kalau orang yang selalu berkata, kawan, bantu boleh. Bagaimana ini? Dia merendah. Atau ada juga orang begitu, karena ada sedikit jabatan. Gerakkan lu. Asal menyuruh saja. Padahal juga dia tidak tahu Bapak Ibu. Itu namanya kiat-kiat juga itu. Menutupi kelemahan. Begitu banyak orang seperti begitu, tapi sebenarnya hatinya sangat sombong. Makanya sampai kapanpun begitu-begitu aja. Kawannya sudah banyak mempelajari aplikasi-aplikasi yang bermanfaat di kantor. Dia masih tidak tahu Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak merasa perlu orang lain. Selalu menganggap diri paling hebat. Selalu menganggap diri paling yang kalau dia tidak ada sepertinya kantor itu dia tidak berjalan dengan baik. Dia selalu memakai cara-cara melalaikan segala sesuatu, menutupi kelemahan. Dan Tuhan berkata, itu merupakan kejahatan kita yang terselubung kata firman tadi. Memang orang kadang-kadang tidak tahu, sudah dibungkus. Tapi siapa yang tahu hati orang? Enggak ada yang tahu. Bapak Ibu tidak tahu hati saya Bapak Ibu. Apakah saya sedang sombong atau saya memiliki kerendahan hati? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi itu bisa diuji nanti. Suatu saat pasti diuji oleh Tuhan. Itu yang ketiga. Artinya milikilah hati seorang hamba. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Sama siapa kita belajar supaya kita rendah hati? Sama Tuhan Yesus. Jangan karena belajar sama saya ya. Belajar sama Mabil, enggak. Saya ini juga kadang-kadang sombong kok. Hanya kepada Yesus kita belajar rendah hati. Yang keempat, di mana kita harus merdeka Bapak Ibu. Kita lihat masih di 1 Petrus tadi ayat 17. Di situ dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Garis bawahi di situ, takut akan Allah. Di mana kita harus bebas Bapak Ibu? Di dalam belenggu dosa. Tidak lagi kompromi dengan dosa. Takut Tuhan itu takut berbuat dosa. Itu definisinya Bapak Ibu. Berarti kalau kita berkata saya takut Tuhan, tapi dosa jalan terus, berarti Anda belum dikatakan takut Tuhan.
Takut Tuhan itu ketika ada dosa, diingatkan kita, udah salah kamu. Kita cepat-cepat berbalik. Balik lagi kepada jalan yang benar. Amin Bapak Ibu. Kita harus bebas, merdeka dari belenggu dosa. Kita harus selalu berkata, Tuhan, ingatkan aku bila aku salah. Tegur aku Tuhan. Supaya aku jangan masuk, kakiku jangan masuk kepada kejahatan. Sehingga ketika ada kejahatan yang kita lakukan, ada dosa yang kita lakukan, Tuhan mengingatkan kita. Hati nurani kita berbicara. Karena Roh Allah ada di dalam hidup kita. Kalau hati nurani yang tidak hidup lagi, jangan-jangan Roh Allah tidak ada lagi di dalam hidup orang itu. Nah, artinya Bapak Ibu, keempat hal ini kita harus bebas Bapak Ibu. Yang pertama tadi, kita harus merdeka di dalam melayani dan mengasihi. Yang kedua, kita harus merdeka terhadap keinginan-keinginan daging kita. Lalu kita harus merdeka terhadap kesombongan kita. Lalu yang keempat, kita harus terbebas dari belenggu dosa, ikatan-ikatan dosa. Atau juga mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk. Ada anak itu kita lihat kenapa perilakunya tidak berubah-berubah. Orang tua selalu capek, selalu mengeluh, kenapa anak saya tidak berubah-berubah? Persoalannya sebenarnya bukan anak itu tidak mau, tapi jangan-jangan di keluarga tadi, di garis keturunan mereka tadi ada dosa-dosa yang belum diselesaikan. Sehingga ketika anak tumbuh, dosa-dosa yang diwarisi oleh dari nenek moyangnya pun akan dibawa juga dalam hidupnya. Dan itu harus dilepaskan. Itu harus bebas betul-betul. Kalau enggak, mau bagaimanapun kita ajari, kembali dia kepada hal-hal yang salah itu. Nah, artinya Bapak Ibu, betul-betul kita merdeka atau lepas dari belenggu dosa. Lalu selanjutnya bagaimana kita menjaga kemerdekaan itu tetap kita miliki di dalam hidup kita. Kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 5. Saya bisa simpulkan saja, yang pertama, bahwa menjaga kemerdekaan itu agar tetap ada kita miliki di dalam hidup kita. Yang pertama adalah hiduplah di dalam Yesus. Katakan amin. Katakan kiri kanannya, hiduplah di dalam Yesus. Jangan pernah kau buang Yesus itu hanya karena jabatan, hanya karena apa? Perempuan, hanya karena laki-laki, hanya karena takut diejek. Tapi hiduplah dalam Yesus. Yang kedua, di situ dikatakan berdirilah teguh di dalam iman. Berdirilah teguh itu betul-betul kokoh. Apapun yang terjadi, mau terjadi resesi, terjadi apapun, terjadi inflasi atau segala macam, selalu kita berkata, Tuhan, aku tetap mau menyembah-Mu. Yesus, Engkaulah jawaban dalam hidupku. Makanya lagu itu luar biasa. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Nanti kita akan nyanyikan lagu itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap di dalam kemerdekaan yang sejati itu? Yang ketiga adalah jangan kita kompromi. Banyak orang, kenapa kerohaniannya begitu-begitu saja? Karena sering kompromi dengan dosa. Sebenarnya hati nuraninya udah berbicara, jangan kau lakukan itu. Jangan kau pergi ke situ, ke foto itu. Nanti bukan kamu yang menginjili mereka, kau yang diinjili nanti. Bagaimana nanti? Dulu saya sering diajak dulu begitu di kedai kawan-kawan minum-minum. Lalu diajak, sampai si mana sa TV mano ya, maif mano ya, hamai fulawau besar, maif mano ya balik.
Makanya kalau udah tahu tidak tahan, tidak mampu, udah jangan di situ. Pergaulannya buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita tidak mampu, jangan. Makanya begitu saya ditawarkan begitu, saya bilang enggak, saya enggak mau minum itu lagi. Mau ada berkah di situ minum ya silakan. Tapi saya tidak terpengaruh dengan terprovokasi dengan ajakan-ajakan mereka minum tua atau segala macam. Kenapa? Karena kita sudah komitmen bahwa saya tidak lagi kompromi di situ. Itu hal yang ketiga. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita memiliki hal yang ketiga ini, kita pasti akan memiliki kemerdekaan itu sepanjang hidup kita. Dan kitalah orang-orang yang memberi teladan di mana kita ada, di lingkungan kantor kita, atau mungkin di tetangga-tetangga kita. Orang akan melihat hidup kita, karena hidup kita sudah ada di dalam Yesus. Mari kita berdoa.